Apa salahnya membaca buku? Membaca buku. Aku rasa semua orang pasti sudah melakukannya. Mulai dari sekolah dasar, kita diajari untuk membaca, sedikit demi sedikit, dan lama-lama bisa. Tentunya dengan sebuah proses yang tidak sebentar. Ditambah pula ketelatenan para guru yang tak pernah kenal menyerah mendidik anak-anak didiknya. Sungguh selalu mengesankan jika mengingat jasa-jasa para guru. Setelah lancar membaca, barulah kita bisa membaca buku-buku pelajaran yang berisi soal-soal yang kadang-kadang memusingkan. Nah, ini poin pentingnya. Apakah setelah kita bisa membaca, membuat kita menyukai membaca, atau bisa merasakan nikmatnya membaca? Ini belum tentu. Karena jujur saja, meski dulu ketika SD aku sering dipuji beberapa guru sebagai murid yang pintar, tapi aku belum menemukan sensasi nikmatnya membaca sebuah buku. Aku membaca buku pelajaran pun hanya karena tidak ingin nilaiku jelek, bukan karena menikmatinya. Di mana ada nikmatnya, yang ada malah membuat otak semakin nyut-nyutan. Lepas lulus SD, aku tidak melanjutkan SMP, tapi melanjutkan ke pesantren salaf, yang hampir dalam pendidikannya tidak ada pelajaran umumnya. Karena sebelumnya pernah mondok, jadi masih gampang nyambung dengan pelajaran yang ada di sana. Barulah di tahap-tahap jenjang selanjutnya yang pelajarannya sama sekali belum pernah ku kenal. Memang awal-awal tidak gampang memahaminya, tapi lama-lama juga menjadi paham meski tidak semuanya. Pada tahap-tahap itu, aku masih belum menemukan sensasi betapa nikmatnya membaca. Padahal kalau disetarakan dengan pendidikan formal, mungkin aku sudah lulus SMA. Benar nasihat itu. Seorang teman sangat mempengaruhi dengan kebiasaan temannya. Mungkin karena berteman dengan teman yang tidak suka membaca, jadi aku pun tidak suka membaca. Semenjak aku menginjak ke jenjang yang paling tinggi di pesantren, aku mulai merenungkan diri sendiri. Tentang apa yang telah kudapat selama ini, tentang berapa lama yang telah belum kucapai sejauh ini. Di masa-masa itu aku mulai menyalahkan diri. Mengapa begitu gampangnya terpengaruh dengan teman-teman yang malas? Tidak peduli pada apa yang tengah dijalaninya. Pokok membuat hati senang, dilakukan saja. Enak memang melakukannya, membuat kerasan di pesantren. Tapi diam-diam mematikan perjuangan. Lama merenung banyak hal. Mulailah aku membenahi diri sedikit demi sedikit. Tidak separah sebelum-sebelumnya. Bukankah itu masih lebih baik? Ketika jam belajar, yang biasanya aku isi dengan mengobrol santai dengan teman-teman, kupaksakan diri untuk tenggelam dalam lautan buku-buku dan kitab-kitab yang ada di perpustakaan pesantren. Diambilnya majalah yang biasanya terbit setiap bulan, melihat-lihat gambar di dalamnya, dipaksanya membaca, sesekali menanggapi ucapan teman yang duduk bersamaku. Itu masih belum bisa membuatku jatuh cinta pada membaca, hingga sampai beberapa bulan, aku mulai suka dengan kalam-kalam hikmah, kalimat-kalimat penyemangat yang ada di buku-buku. Dicatatnya kalimat-kalimat itu di buku diariku. Anggap saja biar diariku tidak terlihat kosong. Meski aku belum menikmati betul membaca satu buku, tapi aku menikmati betul setiap kalimat-kalimat indah yang tertulis di buku-buku itu. Membuat jiwaku tergugah, semangat kembali bangun, dan sepantasnya aku untuk mengucapkan Alhamdulillah. Kegiatan catat-mencatat berlangsung selama beberapa tahun, sampai buku diariku sudah terlihat tidak ada lagi halaman kosong untuk dicoreti. Itu benar, membaca adalah sama saja kita sedang membuka jendela dunia. Duniaku yang dulu terasa sempit, kini terasa bebas menyenangkan. Aku seolah mempunyai teman baru, teman yang seolah mengerti perihal perasaanku, untuk kemudian menghiburnya dengan kata-katanya yang menyejukkan kalbu. Membuat gundah berubah tentram, susah berganti tenang. Lama-lama aku tidak hanya membaca sepotong-sepotong kalimat di buku, tetapi mencoba memberanikan diri untuk membaca seluruh tulisan yang ada di dalamnya. Awalnya tidak tahan melihat kalimat yang begitu panjang, berpikir kapan selesai bacanya. Namun ada sebuah buku tentang motivasi hidup, entah apa judulnya, yang membuatku jatuh hati untuk terus membaca, dan membacanya hingga hatam. Ternyata usahaku tidak sia-sia. Aku mampu membaca sebuah buku hingga selesai.
Aku merasakan sensasi nikmatnya membaca. Kata-kata yang menakjubkan membuat jiwa terinspirasi untuk hendak menirunya. Tapi bagaimana caranya? Lulus dari pesantren, aku ditugaskan ke pesantren yang berada di luar kota. Dan ternyata di sana terdapat toko buku masyhur itu. Benar-benar kejutan bagiku. Mulailah aku membeli buku-buku yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Karena memang di kotaku tinggal tidak ada toko buku selengkap itu. Membeli beberapa novel dan buku-buku perihal motivasi yang menurutku menarik. Pelan tapi pasti, aku mulai jatuh cinta pada buku-buku fiksi. Memang betul ya, manusia itu selalu saja berkembang, bukan makhluk yang statis, tetap saja. Buktinya aku, padahal dulu suka sekali buku-buku motivasi, kenapa sekarang suka buku-buku fiksi? Entahlah, dalam buku-buku fiksi, aku menemukan lagi sensasi membaca yang menyenangkan. Tapi bukan berarti buku motivasi tidak menyenangkan lagi loh ya. Semua jenis buku sama-sama menyenangkan. Hanya saja aku menemukan lagi sensasi nikmatnya membaca buku-buku fiksi yang telah kubeli. Aku merasa terbebas dari diriku yang merasa terpenjara. Aku seolah dibawa melintasi ruang dan waktu yang ada di dalam buku itu. Menjadi tokoh di dalamnya. Merasakan bagaimana perasaanku ketika menjadi seperti tokoh itu. Membayangkan betapa menyenangkannya kalau bisa seperti si Anu di buku itu. Benar-benar menakjubkan. Dunia seolah disuguhkan untuk aku bertualang. Melangkah semau kakiku, melalang buana tanpa perlu takut dihadang oleh siapapun. Benar-benar bebas. Mungkin tidak merasa berlebihan sekali jika Pak Hatta, negarawan terhormat itu mengatakan jika dengan buku beliau merasa bebas, meski di penjara sekalipun. Karena sudah mulai begitu jatuh cinta dengan buku, kuusahakan kalau dalam 1 bulan harus membeli buku. Dalam beberapa bulan, tidak terasa buku yang kumiliki agak terlihat banyak. Dirasa membaca sudah sering, barulah aku mulai ingin menulis. Meski sekedar tulisan-tulisan harian tentang kegalauanku. Karena nasihat ulama hebat itu selalu terngiang di kepalaku. Jika kau bukan putra seorang raja, ulama, atau orang-orang besar, maka menulislah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakanmu. Seharusnya kita sudah sadar mulai dulu dengan maksud ayat yang sering kita baca ini, bukan?